warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Hamita Nitasari. Saya dari S1 Keperawatan 6B akan menyampaikan konseling tentang obesitas terhadap keluarga saya. Di sini ada ayah saya yang bernama Sabto Wahono dan ibu saya Nelly Hidayah. Saya langsung saja memulai konseling ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari mahasiswa dari Universitas Harapan Bangsa. Perkenalkan, nama saya Sarah Hamita. Seperti janji saya kemarin akan memberikan konseling terhadap keluarga ibu dan bapak. Tujuannya di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang obesitas itu sendiri, pengertiannya, mencakup pengertian, pengobatan, faktor dan lain sebagainya. Saya mulai tentang pengertian obesitas itu sendiri. Obesitas itu sendiri adalah suatu kondisi kelebihan berat badan tubuh akibat timbunan lemak di dalam tubuh di dalam tubuh untuk pria maupun wanita yang masing-masing mempunyai persenan 20-25% di dalam tubuh. Terus di sini juga ada beberapa pengertian. Ada penyebab obesitas itu sendiri, ada faktor makanan. Faktor makanan itu seperti kayak makanan-makanan yang terlalu manis atau makanan-makanan yang mempunyai lemak yang mengandung lemak terlalu tinggi, mengandung gula yang terlalu tinggi dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada faktor keturunan. Bila orang tuanya mempunyai obesitas, kemungkinan menurunkan keobesitasan tersebut kepada anaknya. Terus ada faktor hormon, yaitu di sini ada yang namanya hormon tiroid yang mengakibatkan menurunnya fungsi kelenjar tiroid yang akan mempengaruhi metabolisme, di mana kemampuan menggunakan energi akan berkurang pada perempuan yang sedang mengalami menopause, dapat menjadi penurunan fungsi hormon tersebut. Terus di sini ada juga faktor psikologis. Faktor psikologis biasanya cenderung bila orang tersebut mengalami stres atau tekanan yang akan mengakibatkan orang tersebut memakan makanan yang akan banyak, itu juga mempengaruhi meningkatnya obesitas tersebut. Gaya hidup seperti sering memakan makanan yang junk food, cepat saji dan lain sebagainya. Pemakaian obat-obatan seperti pemakaian drugs, terus alkohol, terus pecandu obat-obatan yang terlarang. Di sini juga ada gejala. Gejalanya yaitu penimbunan lemak yang berlebihan di bawah diafragma dan di dalam dinding dada, bisa menekan paru-paru sehingga timbulnya gangguan pernafasan terhadap orang obesitas tersebut. Biasanya sesak nafas itu terjadi setiap malam hari atau setiap orang yang terkena obesitas itu tidur, namanya apnea tidur. Terus di sini juga ada tanda-tanda obesitas. Yang pertama ada paha tampak besar, terutama pada bagian proksimal, tangan relatif kecil dengan jari-jari yang berbentuk runcing. Yang kedua, kelainan emosi, raut muka, hidung, dan mulut relatif tampak kecil dengan dagu yang membentuk ganda atau dagu yang membelah dua. Yang ketiga, ada dada dan payudara yang membesar. Untuk payudara mirip dengan payudara yang telah tumbuh pada anak pria. Keadaan demikian menimbulkan perasaan yang kurang menyenangkan. Yang keempat, abdomen membuncit dan menggantung serupa dengan bentuk bandul lonceng. Kadang-kadang terdapat strip putih dan ungu. Yang kelima, lengan atas membesar. Pada pembesaran lengan atas ditemukan biasanya
pada bisep maupun trisep. Yang kelima itu tipe-tipe obesitas. Di sini ada dua tipe obesitas, yaitu tipe obesitas berdasarkan bentuk tubuh dan tipe obesitas berdasarkan lemak. Yang tipe obesitas berdasarkan tubuh yaitu ada tiga, ada obesitas tipe buah apel, buah pir, dan tipe ovid yaitu bentuk kotakan buah. Terus yang ada tipe obesitas berdasarkan lemak yaitu ada obesitas tipe hiperplastik, obesitas tipe hipertropik, dan obesitas tipe hiperplastik dan hipertropik. Yang keenam itu komplikasi obesitas itu ada berbagai macam penyakit, diantaranya hipertensi, diabetes, jantung, stroke, asma, kanker, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh ada pencegahan. Pencegahan di sini konsumsi makanan sehat dan gizi seimbang, konsumsi sayur buah maksimal 5 porsi per hari. Di sini ada G4, G1, dan L5. Maksud G4, G1, dan L5 yaitu konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari atau 50 gram per hari. Terus yang kedua G1 yaitu konsumsi garam maksimal 1 sendok teh atau 2 gram per hari. Dan L5 yaitu konsumsi lemak maksimal 5 sendok makan atau 67 gram per hari. Terus rajin melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas di rumah. Dan di sini ada BPTT. Apa itu BPTT? Itu baik, benar, teratur, dan terukur. Dan terus jaga berat badan agar tetap ideal dan tidak beresiko dengan mempertahankan indeks massa tubuhnya. Terus yang terakhir itu ada pengobatan. Pengobatannya itu memiliki pola makan sehat, diet rendah kalori, dan olahraga secara teratur adalah cara baik untuk mengobati obesitas. Lakukan diet berisi makanan seimbang, mengontrol kalori, dan juga melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan pembakaran energi dan cadangan energi. Atau pada pengidap obesitas berat badan tanpa adanya penyakit bisa dilakukan pembedahan lambung supaya pasien yang terkena obesitas itu bisa merasakan kalau makan sedikit itu sudah kenyang, tidak melebihi porsi tidak sewajarnya. Di sini apakah ada materi yang kurang jelas atau bagaimana, atau bisa saya ulangi? Oh, ini kalau saya tuh sudah merasa agak gemuk, tapi ini untuk keseharian saya, gerak badan saya merasa kurang lincah. Terus kadang-kala saya itu mendengur kalau tidurnya. Terus makan sedikit saja udah merasa kenyang, terutama kalau saya misalkan hari ini dalam berpuasa itu untuk saat ini sedikit makanan sudah merasa kenyang. Dan kadang-kadang saya merasa sedikit lelah kalau udah terlalu banyak gerak. Terus saya ini merasa kurang proporsional dalam bentuk tubuhnya. Demikian yang saya minta diberi penjelasan. Termasuk misalkan sudah merasa lelah atau bagaimana, kemungkinan Bapak itu harus melakukan aktivitas seperti olahraga, seperti jalan-jalan atau lari-lari setiap pagi untuk mengurangi berat badan Bapak supaya bisa melakukan aktivitas secara normal dan tidak selalu merasa sedikit capek, baru kerjain sedikit langsung merasa capek atau bagaimana tersebut. Bisa dilakukan olahraga fisik secara teratur untuk mengurangi berat badan tersebut. Terus mengurangi makanan-makanan yang mengandung banyak minyak, banyak lemak, terus tidak banyak juga mengandung glukosa atau gula. Terus di sini juga saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, ada beberapa faktor nih. Tolong sebutkan apa aja faktor-faktor yang ada di dalam materi. Faktor yang penyebab gemuk itu yang saya merasa, padahal saya makan sedikit saja
badan saya tidak inginnya proporsional tapi tetap saja gemuk. Faktor-faktornya apa saja? Kan ada 5 atau 6 faktor. Sebutkan faktor-faktornya. Faktor yang untuk penyebab saya gemuk dan terus apa efek sampingnya terhadap kesehatan kesehariannya. Jadi itu maksudnya kan ada apa saja faktor-faktornya, ada apa, tadi kan ada gaya hidup, selain gaya hidup itu ada apa aja? Pola makan tidak teratur. Istirahat terlalu banyak, terus malas, itu penyebab gemuk juga sih. Kalau malas makan tidur penyebabnya gemuk. Itu kan termasuk gaya hidup. Selain itu ada faktor lain. Ya karena merasa kecukupan, akhirnya makan tidak terkontrol. Ya faktor makan, Terus faktor pergaulan, misalkan habis makan ada teman datang ngajak makan lagi, terus ajak lah istilahnya ngemil yang tidak terkontrol lah, misal nonton TV sambil ngemil, sambil minum minuman manis ataupun sejenisnya yang intinya mengandung glukosa yang cukup tinggi lah. Ya itu menurut saya yang nggak ngerti. terus ada 2 tipe apa namanya, obesitas. Ada yang pertama dari apa, terus apa, tipe-tipenya itu ada 2 lah. Yang pertama kan ini yang termasuk tipe apa, tipe kan ada yang ini termasuk apa, tipe yang berbentuk apel, bentuk pir, itu termasuk obesitas tipe apa, berdasarkan apa? Oh, itu berdasarkan, mungkin menurut saya itu berdasarkan bentuk atau tingkat apa namanya, keadaan yang menuju tingkat yang stabil dan tidak stabilnya, yang istilahnya proporsional lah, kurang Itu proporsionalnya. kan lebih berdasarkan bentuk lah. Yang hiper, kan ada obesitas tipe hiperplastik dan hipertropik. Itu tipe obesitas berdasarkan apa? Nggak tahu. Itu berdasarkan tipe lemak ya Pak. Terus di sini ada apa? Ada komplikasi obesitas itu menimbulkan beberapa penyakit. Lah itu penyakitnya itu apa saja? Itu udah banyak banget tadi. Oh, itu penyakit penyebab obesitas, darah tinggi, terus stroke, terus kemampuan untuk berpikir kurang karena akibat lemak menimbun terlalu banyak, terus hipertensi, liver, kemungkinan diantaranya itulah. Berarti Bapak Ibu sudah memahami tentang pengertian obesitas tersebut ya Pak. Ini saya akan evaluasi. Obesitas itu adalah kegemukan atau penimbunan lemak secara berlebih di dalam tubuh yang mengakibatkan kurangnya aktivitas oleh penyakit diabetes tersebut. Terus di sini juga obesitas dapat menimbulkan beberapa penyakit, yaitu ada hipertensi, ada stroke, ada penyakit jantung, asma, kanker dan lain sebagainya. Terus pengobatannya juga ada bermacam-macam, ada yang menggunakan sedot lemak, ada yang menggunakan operasi lambung untuk pengecilan lambung tersebut. Terus juga ada apa? Tipe-tipe tadi, ada tipe-tipe bentuk tubuh, ada tipe-tipe bentuk lemak. Jadi sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.